Ya. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan, memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada para masyarakat. Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan dasar keadilan yang hidup dalam buat masyarakat. Contoh kasus yang ditangani oleh hakim adalah kasus suap hakim advokat Arif Fitriawan dan pengusaha Martin P. Silitonga. Advokat Arif Fitriawan dan pengusaha Martin P. Silitonga dinilai terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jawa Timur, Muhammad Ramlan. Keduanya juga dinilai terbukti menyuap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing Iswayu Widodo dan Irwan. Menurut majelis hakim, Arif dan Martin menyerahkan uang 150 juta dan 47 dolar Singapura, sekitar 490 juta, kepada hakim Iswayu Widodo dan Irwan dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara perdata. Faktor penyebab kasus tersebut yaitu advokat Arif Setiawan dan pengusaha Martin Silitonga bertujuan untuk mempengaruhi keputusan perkara perdata nomor 262 tahun 2018 PN Jakarta Selatan. Perkara itu mengenai gugatan pembatalan akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pacific Vending Resorts. Jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu melakukan praktik korupsi suap kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perdata mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pacific Mining Resources. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat 1 ke 1, Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang berisi orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindakan pidana. Jadi berdasarkan Pasal 55 ayat 1 KUHP, orang yang turut serta melakukan tindakan pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindakan pidana korupsi. Sanksi yang diterima yaitu advokat Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P. Silitonga 3 tahun 6 bulan. Keduanya juga diwajibkan membayar denda sebesar 150 juta subsidiar 2 bulan. Solusi upaya pencegahan korupsi dan suap. Yang pertama, niatkah bekerja sebagai ibadah? Yang kedua, ingat keluarga. Yang ketiga, mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Yang keempat, memahami kebutuhan dan keinginan. Yang kelima, jangan ragu katakan tidak atau tolak gratifikasi dan laporkan. Yang keenam, sosialisasi anti korupsi digencarkan. Media massa wajib menayangkan anti korupsi dengan gratis. Yang ketujuh, menciptakan pendidikan anti korupsi dan suap. Yang kedelapan, tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan UUD, undang-undang ya guys ya. Yang sembilan, mensejahterakan semua hal yang terkait dengan dunia kepentingan rakyat. Yang ke-10, membangun pendidikan moral sedini mungkin dan pembekalan pendidikan religi yang insentif.